Oke, baiklah teman-teman, di sini kita akan langsung praktekin ya teman-teman ya, menggunakan kode editor kita yaitu Visual Studio Code. Di sini bagaimana cara untuk melakukan instalasi beserta settingnya, bisa teman-teman lihat videonya pada sudut kanan atas ini teman-teman ya, berhubungan dengan instalasi dan setting Visual Studio Code ini. Oke, kita double klik di sini. Ini dia tampilannya lagi proses ya teman-teman ya. Kita akan buka folder yang sudah kita buat sebelumnya ya. Pada pembelajaran sebelumnya kita klik di sini file. Kita pilih open folder ya. Kita menuju ke C, ke SAM, ke htdoc di sini. Kemudian kita select di sini PHP web ya teman-teman ya. Folder yang sudah kita buat ya di sini ya teman-teman ya, PHP web di sini. Kita pilih di sini select folder. Ini dia teman-teman ya, file-file yang sudah kita buat pada pembelajaran sebelumnya. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah jelaskan di sini yaitu berhubungan dengan sintaks PHP teman-teman ya, pengenalan PHP. Informasi tentang videonya bisa teman-teman lihat pada sudut kanan atas ini ya, berhubungan dengan pengenalan PHP. Kemudian kita sudah jelaskan juga yaitu variabel ya, operator ya di PHP juga ya. Bisa teman-teman cek videonya ya di playlist ya. Kemudian juga kita sudah jelaskan yaitu berhubungan dengan struktur kendali ya. Kita bahas looping ya di sini ya. Ada while, do while, for each ya. Dan latihan-latihannya bisa teman-teman cek ya di playlist mengenai web programming ya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai pengkondisian teman-teman ya, atau dia percabangan yang digunakan dalam PHP. Coba kita kecilkan ini dulu. Kita akan buat file di sini ya teman-teman ya, di dalam folder PHP web ya. Kemudian di dua titik struktur penghubung kendali ini kita akan buat file baru ya. Kita klik kanan di sini, kita pilih di sini new file. Kita beri namanya 6 kondisi penghubung percabangan penghubung if ya, titik PHP di sini teman-teman, enter. Ini dia mengenai file name-nya teman-teman ya, atau nama filenya. Jadi di kondisi percabangan if ini kita akan bahas yaitu mengenai di sini teman-teman pengkondisian dan percabangan ya teman-teman ya. Pengkondisian atau dia percabangan di sini teman-teman. Ya, yang terdiri dia pertama ada namanya statement if teman-teman ya. Kemudian ada juga yang kedua ya. Ada juga namanya statement if else di sini teman-teman ya. Kemudian yang ketiga ada juga namanya if else di sini. Selanjutnya yang keempat ada namanya operator ternary ya teman-teman ya. Jadi operator ternary ini dia merupakan operator untuk mengganti if else ya teman-teman ya. Secara sederhana di sini teman-teman ya. Kemudian ini kita perbaiki dulu ya. Ini yang kelima kita akan bahas yaitu mengenai statement suite di sini teman-teman. Jadi statement suite ini dia teman-teman digunakan untuk memilih salah satu blok ya teman-teman ya, dari blok kode yang dibuat ya teman-teman ya. Di sini dia. Jadi kita akan bahas di sini pengkondisian ataupun percabangan pada PHP teman-teman ya, secara bertahap. Di sini kita blok di sini, kita jadikan komentar, Ctrl slash ya di keyboard kita tekan supaya dia menjadi komentar di sini ya teman-teman ya. Pertama sekali kita akan bahas yaitu mengenai statement if ya teman-teman ya. Kita ketikkan di sini kode PHP-nya, PHP tab, enter. Kita buat variabel baru ya, misalkan $x di sini. Kita kasih nilainya misalkan 20 di sini ya, titik koma. Selanjutnya kita akan buat di sini teman-teman pernyataan dengan statement if ya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman ya. Jika if ya $x ya, variabel x itu lebih kecil 30, ini maka akan menjalankan blok kode di sini teman-teman ya. Jika benar ya, kita bikin di sini echo benar misalkan ya. Ini titik koma. Ini dia seperti ini tampilannya ya. Coba kita uji coba dulu teman-teman ya, pernyataan if ini ya teman-teman ya. Kita simpan file, save ya. Coba kita buka di sini browser kita. Tetapi kita jalankan dulu SAM server kita teman-teman ya. Double klik di sini. Kita klik di sini start ya untuk menjalankan Apache-nya. Kalau MySQL-nya bisa juga belum dijalankan ya. Coba kita menuju ke browser kita. Jadi dia teman-teman file name-nya ini terletak di sini ya teman-teman ya, di PHP web ya. Kemudian dua titik struktur penghubung kendali di sini, baru dia ini file name-nya 6 kondisi penghubung percabangan penghubung if titik PHP di sini. Kita akan akses ya. Kita ketikkan di sini localhost PHP web. Baru di sini dua titik itu struktur penghubung kendali 6
nama file name-nya yaitu tadi teman-teman ya, 6 kondisi penghubung percabangan penghubung if.php di sini teman-teman ya. Enter. Maka di sini akan ditampilkan bernilai benar ya teman-teman ya. Coba kita perkecil di sini. Ini kita perkecil aja ya. Maka di sini akan bernilai benar ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita rubah di sini dia, misalkan dia 50 ya, kita simpan, Ctrl S, kita refresh lagi, maka dia tidak akan menghasilkan apa-apa di sini teman-teman ya. Karena di sini logikanya seperti ini teman-teman ya. X-nya kan 50 ya. 50 lebih kecil dari 30. Salah ya teman-teman ya. Maka dia nggak bisa masuk ke dalam blok kodenya ya teman-teman ya. Sementara di bawahnya nggak ada kode apa-apa, maka dia akan menghasilkan kosong di sini teman-teman. Tetapi kalau misalkan dia bernilai benar tadi ya, misalkan 20 ya, 20 lebih kecil dari 30, benar ya teman-teman ya kondisinya ya, maka dia akan masuk ke dalam bloknya dan menjalankan pernyataan yaitu benar di sini teman-teman ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini kita akan tambahkan di sini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia tadi seperti ini ya, misalkan ini kita bikin dia 50, kita simpan, ini kan dia tadi nggak menghasilkan apa-apa ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia kondisinya ataupun syaratnya ini tidak terpenuhi, kita bisa menampilkan di sini dengan perintah apapun itu ya, dengan menggunakan kode else di sini teman-teman ya. Maka bisa kita bikin pernyataannya di sini salah misalkan ya, titik koma, kita simpan, ketika dijalankan ya, maka akan menghasilkan salah di sini teman-teman ya, karena dia kondisi ataupun syaratnya di sini tidak memenuhi ya teman-teman ya. 50 lebih kecil dari 30, nggak benar ya teman-teman ya. Maka dia nggak akan bisa masuk ke dalam pernyataan benar ini, sehingga dia akan menjalankan di sini pernyataan salah di sini teman-teman. Selanjutnya teman-teman kita bisa jelaskan ya di sini teman-teman ya, mengenai pernyataan yang ketiga ini ya teman-teman ya. Statement if, else if ya, else di sini ya. Jadi kita mau bikin di sini dia seperti ini teman-teman ya. Dengan menggunakan else if di sini, jika dia misalkan kita buat di sini dia $x-nya ini sama dengan misalkan 50 ya teman-teman ya, maka dia akan menjalankan misalkan pernyataan di sini yaitu nilainya sama ya teman-teman ya. Ini misalkan seperti ini ya. Coba kita simpan ya. Kita klik sini reload ya. Maka di sini akan ditampilkan nilainya sama di sini teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau dari logikanya di sini kan dia variabel x-nya yang diwakili $x di sini kan nilainya 50 ya teman-teman ya. Maka akan diuji coba ya jika 50 lebih kecil dari 30. Nggak benar ya teman-teman ya. Kemudian masuk ke else if yang kedua ini ya, 50 sama dengan 50. Maka di sini benar ya teman-teman ya. Ketika dia benar, maka akan menjalankan di sini pernyataan nilainya sama di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mengujinya mungkin dengan mengubah nilai pada x di sini teman-teman ya. Misalkan 20 ya. Kita simpan. Bisa seperti ini teman-teman ya. 20 lebih kecil dari 30 maka akan menjalankan benar di sini. Kalau misalkan kita bikin di sini 60, kita simpan, maka akan menjalankan salah di sini. Karena kondisi dan syarat ini dia tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan else di sini. Kalau misalkan kita bikin di sini dia 50, maka akan menjalankan yang ini ya teman-teman ya. Else if yang kedua ini ya teman-teman ya, nilainya sama. Oke, selanjutnya kita akan buat ya teman-teman ya logika if ya, dengan menggunakan statement if, else di sini teman-teman ya, yang ketiga ini ya, yaitu berhubungan dengan nilai mahasiswa. Dengan rentang nilainya akan menentukan grade dan keterangan dari nilai mahasiswa tersebut ya. Coba kita buat di sini BR dulu teman-teman. Kemudian kita buat juga HR ya. Ini horizontal rule-nya, kita simpan. Coba kita refresh ya, reload ya, maka akan menampilkan horizontal rule di sini. Kita beri dia di sini variabel baru ya teman-teman ya. Misalkan $nilai di sini sama dengan kita kasih nilainya misalkan 85 di sini titik koma. Selanjutnya di sini kita akan uji coba ya teman-teman ya. Misalkan kita buat algoritmanya seperti ini teman-teman ya. Jika dia lebih besar sama dengan 80, maka dia akan dapat grade-nya A. Kemudian keterangannya akan memuaskan di sini teman-teman ya. Jadi logikanya seperti ini teman-teman ya. If ya $nilai, variabel nilai ini lebih atau dia sama dengan 80, maka ya dia akan mendapat grade-nya A ya teman-teman ya, dan keterangannya memuaskannya, yang mana dia ditampung di variabel yaitu grade ya, sama dengan A di sini. Kemudian keterangannya ditampung di variabel $ket di sini ya teman-teman ya, sama dengan dia keterangannya yaitu memuaskan ya, seperti itu ya.
Ini prosesnya. Coba kita tampilkan di sini ya teman-teman ya, outputnya ya, untuk ditampilkan ke browser kita ini. Misalkan kita ketikkan di sini echo, pernyataannya yaitu nilai Anda. Ini kita panggil variabel nilai ya. Nih kita kasih BR di sini supaya enter nanti, titik koma. Kemudian kita panggil juga dia grade-nya ya teman-teman ya. Kita copy aja nih, Shift Alt tanda panah ke bawah. Ini kita rubah menjadi grade. Kita rubah ini dolar nilai menjadi dolar grade di sini. Kita copy lagi, Shift Alt tanda panah ke bawah. Ini kita rubah menjadi cut ya teman-teman ya, dolar cut-nya untuk menampilkan di sini dia keterangan. Oke, seperti itu. Ini bisa kita hapus ya. Kita simpan, coba kita refresh. Maka dia akan menampilkan seperti ini hasilnya teman-teman ya. Di sini kan dia dolar nilainya 85 ya teman-teman ya. Maka akan diuji coba di sini ya. Jika 85 lebih besar sama dengan 80, benar ya teman-teman ya, maka dia akan menjalankan di sini yaitu kode seperti ini teman-teman ya. Dollar grade ini akan menampung nilainya string ya, A, dan dollar cut ini akan menampung nilainya string juga yaitu memuaskan. Yang ditampilkan di sini teman-teman ya. Dengan perintah echo ini ya, nilai Anda 85, grade-nya A, dan keterangannya di sini memuaskan. Jadi bagaimana kalau misalkan dia nilainya antara 70 sampai dia lebih kecil dari 80 ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal tambahin aja di sini teman-teman ya. Else if aja ya teman-teman ya. Ini kita copy aja ini ya. Ini kita copy ini ya dari sini, Ctrl C, kita letak ke sini, Ctrl V ya. Misalkan di sini kita ganti dia nilainya lebih besar sama dengan 70 ya teman-teman ya. Kita simpan. Kalau misalkan dia dapat misalkan nilainya 75, kita simpan. Maka di sini ketika kita reload maka dapatnya dia nilai Anda 75 ya teman-teman ya. Tetapi di sini grade-nya masih A karena di sini belum kita rubah di sini ya. Ini B. Ini keterangannya yaitu baik. Kita simpan, Ctrl S, kita reload lagi sini, maka dia akan berubah ya teman-teman ya. Kalau dia nilainya teman-teman lebih besar sama dengan 59 atau dia lebih kecil dari 70 ya teman-teman ya, kita bisa buat di sini kodenya yaitu ya. Ini kita copy aja ini. Kita copy, Ctrl C, Ctrl V di sini. Misalkan di sini kita rubah nilainya 59 ya teman-teman ya. Ini bisa kita ganti menjadi C. Ini cukup. Coba kita pastikan lagi sini, Ctrl V ya. Ini nilainya misalkan ya lebih besar sama dengan 50 ya. Maka dia dapatnya D di sini teman-teman. Ini dia teman-teman, kita bikin keterangannya kurang ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Kita simpan. Coba kita uji coba untuk yang lebih besar sama dengan 59 ini teman-teman ya. Kita ganti misalkan dia 60 ya. Kita simpan. Kita refresh. Maka dapat dia yang ini teman-teman ya, yang C ini ya. Kalau misalkan lebih besar sama dengan 50 ya dan lebih kecil dari 59 ya. Coba kita buat di sini dia misalkan ya 55 ya. Kita simpan. Maka dia akan menjalankan yang D ini ya, kurang ini. Kemudian kita bisa juga di sini nambahkan kode else di sini teman-teman ya. Ini ya, untuk dia grade-nya selain dari syarat yang di atas ini teman-teman ya. Kalau misalkan dia tidak terpenuhi ya teman-teman ya. Kita copy di sini, Ctrl C. Kita letakkan di sini, Ctrl V. Ini kita bikin grade-nya E. Kemudian keterangannya yang ditampung di variabel $cut ini kita bikin di sini buruk ya teman-teman ya. Ini seperti ini, kita simpan. Misalkan dia dapat nilainya 30 misalkan ya teman-teman ya. Kita simpan. Kita refresh. Maka di sini dia akan menjalankan yang else ini teman-teman ya. Dia dapat grade E dan keterangannya buruk ya. Karena ketika diuji coba 30 lebih besar sama dengan 80. Salah ya teman-teman ya. 30 lebih besar sama dengan 70. Salah juga. 30 lebih besar sama dengan 59. Salah. 30 lebih besar sama dengan 50. Salah ya teman-teman ya. Maka ketika dia nggak memenuhi syarat di atas, maka dia akan menjalankan else di sini teman-teman ya, sehingga dia mendapatkan grade-nya E dan keterangannya di sini dia buruk ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Coba kita ganti ini nilainya misalkan 85. Maka bisa teman-teman tebak di sini teman-teman ya. Maka dia akan mendapatkan di sini yang A ini ya teman-teman ya, dan memuaskan di sini. Ini seperti ini. Coba kita perluas ini teman-teman ya. Explore-nya kita klik ya supaya luas ya. Kita buat di sini dia pindah baris baru BR, kemudian horizontal rule ya. Ini yang baru, kita simpan.
untuk membuat pembatasnya di sini. Kita di sini akan buat pom ya teman-teman ya. Kita buat pom di sini, tab. Ini actionnya bisa dia ke sini teman-teman ya. 6 kondisi ya, ke dirinya sendiri ya. Penghubung percabangan, penghubung if.php di sini ya. Ini dia menuju ke dirinya sendiri. Kemudian kita bikin di sini metodenya. Ini menggunakan method get ya teman-teman ya. Di sini ya, menggunakan method get. Coba kita perbesar dulu di sini. Kita akan buat di sini dia masukannya secara dinamis ya teman-teman ya, dari contoh yang if else di sini teman-teman ya, nilai ini teman-teman ya. Tetapi dia di sini dia masukannya, kita akan buat masukannya dari pom di sini teman-teman ya. Kalau ini kan dia statis ya teman-teman ya, dari sini ya. Tetapi bagaimana nanti kita akan buat di sini dari pom ini ya, kita akan tuliskan nilainya sehingga berdasarkan nilai yang tertulis tadi itu dan dia aturan-aturannya yang ditentukan di if else itu dia akan menentukan berdasarkan aturan tersebut ya teman-teman ya. Kita akan buat di sini labelnya teman-teman ya. Ini kita for-nya kita kasih nilai yang akan berhubungan dengan nanti ID ya teman-teman ya. Misalkan di sini kita buat masukkan nilai Anda. Ini seperti ini. Kemudian kita buat input tipenya. Ya, ini teks ya. Name-nya ini kita kasih ya, name-nya yaitu dia nilai. Kemudian supaya nanti dia diklik labelnya ini menuju ke text box ini teman-teman ya, kita kasih ID-nya sama seperti for-nya ya teman-teman ya, namanya ya, yaitu nilai di sini. Kita buat dia pindah baris di sini BR 2 kali. Kemudian kita buat dia tombol submit-nya di sini ya, tombol kirimnya, input di sini. Tipe-nya kita ganti dari teks menjadi submit di sini teman-teman ya. Dan name-nya ini kita kasih namanya proses. Ini selanjutnya value-nya di sini teman-teman ya, yang ditampilkan di tombolnya kita kasih namanya proses di sini teman-teman ya. Dengan P-nya besar di situ ya teman-teman ya. Ini dia, coba kita simpan, Ctrl S. Kita perkecil dulu ini, kita reload lagi. Ini dia. Ini dia tampilan yang saya maksud ya teman-teman ya. Jadi nanti ketika nanti dimasukkan di sini, kita klik proses, maka dia akan menjalankan di sini grade seperti ini ya teman-teman ya. Ya. Coba kita akan modifikasi di sini. Kita buat teks PHP di sini teman-teman, PHP tab enter. Coba kita buat dia variabel baru ya teman-teman ya, $nilai di sini ya. Dia untuk menampung yaitu dia nilai yang diketikkan di text box ini teman-teman ya, yang name-nya itu nilai ya teman-teman ya. Jadi kita panggil dengan dia $_get di sini ya, yaitu name-nya nilai di sini teman-teman ya. Coba kita simpan, coba kita reload lagi sini, maka akan error di sini teman-teman ya, karena dia di sini tidak terdefinisi indeksnya teman-teman ya. Jadi supaya untuk dia mengatasi hal ini, kita bisa tambahkan di sini dia tanda add ya teman-teman ya. Kita simpan, coba kita refresh lagi, reload lagi, maka akan hilang di sini teman-teman ya, karena dia belum dimasukkan di sini nilainya teman-teman ya, dan prosesnya belum ada di sini teman-teman. Kita bisa mengatasinya dengan menambahkan tanda add di sini teman-teman ya, di depan variabel ini teman-teman ya. Selanjutnya coba kita buat ya logikanya ya dengan menggunakan if ya. Jika isset ya, isset ini gunanya teman-teman ya, kalau secara sederhana jika diklik tombol submit ini atau tombol proses ini ya, yang mana dia name-nya ini teman-teman ya. Kita tangkap dulu ya, $get di sini ya teman-teman ya, yaitu name-nya yaitu dia proses di sini, yang ini ya, proses ya, proses yang ini teman-teman ya, bukan proses yang value ini ya teman-teman ya, yang name ini ya. Jika diklik proses ya, tombol proses ini, name-nya ini, maka ya kita bisa membuat di sini logika if ya teman-teman ya. Kita akan buat logika baru di sini teman-teman ya. Kalau misalkan dia kosong, kita bisa buat logikanya itu dengan menggunakan if di sini, yaitu kalau kosong dia perintahnya itu empty ya teman-teman ya, empty ya. Empty itu artinya kosong ya, yaitu nilainya kita ambil dari $nilai ini ya, $nilai, maka akan menampilkan di sini echo. Keterangannya misalnya kita bikin di sini teman-teman ya, kotak input nilai masih kosong misalkan ya, seperti itu teman-teman ya contohnya ya. Coba kita uji coba ya teman-teman ya. Ini belum ada kita tampilkan, coba kita reload lagi. Kita klik di sini proses ya. Ingat di sini ya, jika diklik di sini tombolnya yang name-nya ini proses,
maka akan masuk ya, diuji coba ya. Kalau misalkan kosong, nilainya akan menampilkan di sini dia kotak input nilai masih kosong ya teman-teman ya. Coba kita proses di sini, maka akan ditampilkan di sini pernyataan kotak input nilai masih kosong di sini teman-teman ya. Kalau misalkan kita buat ya, misalkan 67 misalkan ya teman-teman ya, kita klik proses, maka dia nggak ada menghasilkan apa-apa di sini teman-teman ya. Jadi kita akan buat di sini kode if-nya lagi teman-teman ya, logikanya ya, untuk dia menampilkan grade dan keterangan berdasarkan nilai yang kita masukkan di sini teman-teman. Coba kita buat di sini else. Kita akan buat logikanya jika ya, if $nilai lebih besar sama dengan 80, maka dia dapat grade-nya yaitu ya, yang ditampung di variabel grade di sini teman-teman. Misalkan kita bikin A di sini teman-teman ya. Kemudian keterangannya yang ditampung di $cut di sini, dia kita bikin memuaskan di sini teman-teman. Ya, seperti itu ya. Coba kita simpan, Ctrl S. Kita uji coba ya teman-teman ya. Misalkan dia nilainya dapat 90 ya. Coba kita klik ke sini proses. Maka belum menghasilkan apa-apa ya teman-teman ya. Karena dia outputnya belum kita buat ya teman-teman ya. Di sini ya. Coba kita buat outputnya di sini. Di sini kita buat outputnya ya. Misalkan echo nilai Anda. Ini $nilai. Kita bikin BR untuk pindah baris, titik koma. Kita copy nih, shift alt tanda panah ke bawah. Kemudian ini kita ganti menjadi grade ya teman-teman ya. Ini variabelnya kita ganti menjadi grade. Shift alt tanda panah ke bawah. Ini kita ganti dia menjadi cut di sini, $cut untuk dia keterangannya. Ini seperti ini, kita simpan. Coba kita buat lagi dia nilainya teman-teman ya. Misalkan di sini dapat dia 85 ya teman-teman ya. Kita klik proses, maka dia akan menjalankan yang ini teman-teman ya. Ya. Maka akan menjalankan yang A ini, memuaskan dan ditampilkan dengan perintah echo di sini ya teman-teman ya. Nilai Anda 85, grade-nya A dan keterangannya $cut ini memuaskan di sini. Yang diambil dari sini teman-teman. Kalau misalkan dia nilainya kita bikin di sini 150 ya teman-teman ya, maka dapatnya A juga ya teman-teman ya. Jadi sini kita bisa batasi ya teman-teman ya. Rentang nilainya di sini teman-teman ya. Kita bisa batasi dengan operator yaitu N ya teman-teman ya. Operator N di sini, atau bisa kita gunakan di sini simbol dan di sini teman-teman. 2 kali ya. Dan $nilai lebih kecil sama dengan 100 ya. Kita batasi dia antara 80 sampai 100 di sini. Kita simpan. Jadi kalau misalkan dia dapat nilai 150, maka nggak A lagi ya teman-teman ya, karena kan nilainya nggak ada biasanya rentangnya 150 ya teman-teman ya. Kita batasi ya. Selanjutnya di sini teman-teman kita akan buat di sini logikanya untuk ring nilai yang lainnya teman-teman ya. Misalkan saya copy di sini, Ctrl C, saya tambahkan di sini else, Ctrl V ya. Misalkan lebih besar sama dengan 70 di sini dan dia lebih kecil sama dengan 80 di sini, maka dapat grade-nya misalkan B. Kemudian keterangannya yaitu yang ditampung di variabel $cut di sini dia baik. Ya. Kita rubah seperti ini. Coba kita simpan, kita copy lagi nih teman-teman ya dari sini ya. Ctrl C, Ctrl V ya. Di sini misalkan lebih besar sama dengan 59 di sini. Kita beri di sini nilainya. Kemudian ini lebih kecil 70. Ini supaya dia nggak beradu, kita bikin lebih kecil 80 aja teman-teman ya, yang ini ya. Kita simpan. Ini C misalkan cukup. Kita paste lagi di sini, Ctrl V. Untuk dia nilai yang rentangnya lebih besar sama dengan 50 dan diantara lebih kecil 59 ya teman-teman ya. Maka dapat grade-nya yaitu dia D dengan keterangannya yaitu kurang. Kemudian selanjutnya kita bisa buat di sini ya rentangnya untuk nilainya lebih kecil ya teman-teman ya, dari 50 ya teman-teman ya. Kemudian nilainya dia lebih besar sama dengan 0 di sini kita kasih. Maka dapat grade-nya di sini kita kasih E.
dan kemudian keterangannya dia buruk di sini teman-teman ya. Kalau misalkan dia selain dari yang kondisi yang di atas, kita bisa tambahkan di sini else ya teman-teman ya. Ini else, maka coba kita copy aja ini, Ctrl C, Ctrl V di sini, kita ganti misalkan di sini dia grade-nya nggak ada ya, tanda seperti itu ya, nggak ada. Kemudian kita buat dia keterangannya itu misalkan nilai tidak dalam jangkauan. Oke, seperti itu teman-teman ya. Coba kita simpan ya. Coba kita bikin di sini nilainya misalkan 69 ya teman-teman ya. Kita klik di sini proses, maka dia akan dapat dia grade-nya C ya teman-teman ya. Keterangannya cukup karena dia syaratnya terpenuhi di sini teman-teman ya. Karena 69 itu antara lebih besar sama dengan 59 dan lebih kecil dari 70 ya teman-teman ya. Ingat teman-teman, kalau misalkan dan ini antara syarat yang sebelah kirinya dan sebelah kanannya harus terpenuhi semua ya teman-teman ya. Beda dengan or nanti ya teman-teman ya. Jika salah satu syaratnya ada yang benar, maka akan dijalankan itu pernyataannya. Tetapi kalau dia dan kedua syaratnya itu ataupun lebih itu, dia harus semuanya bernilai benar ya teman-teman ya. Baru dia pernyataannya itu bisa dijalankan ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Perlu dipahami mengenai penggunaan operator dan di situ ya, atau and di situ, yang disimbolkan dengan tanda dan di sini teman-teman ya. Coba kita uji lagi teman-teman ya. Misalkan dia dapatnya 75, kita proses maka dapatnya B. Kalau misalkan dia dapat misalkan 35 ya, proses maka dapatnya E di sini, menyesuaikan dengan grade dan keterangannya di sini teman-teman. Kalau misalkan dapatnya misalkan min 20 ya, ini contoh aja ya teman-teman ya. Kita klik proses, maka di sini keterangannya nilai tidak dalam jangkauan ya teman-teman ya. Ini contohnya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan jelaskan di sini yaitu penggunaan operator ternary ya teman-teman ya.